Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga semua dalam keadaan sehat ya nak. Nah, hari ini kita akan mulai pembelajaran tema 1, Selamatkan Makhluk Hidup, dan subtema 1, Tumbuhan Sahabatku. Nah, dengan materi pokok kita pada pertemuan awal ini adalah menemukan ide pokok dari teks laporan pengamatan. Kedua, perkembangbiakan generatif tumbuhan, dan mengidentifikasi kehidupan sosial budaya negara-negara ASEAN. Kita masuk pembelajaran pertama, menentukan ide pokok teks laporan pengamatan. Anak-anak tahu apakah ide pokok itu? Ya, ide pokok adalah gagasan yang menjadi pokok pengembangan sebuah paragraf. Ide pokok sering juga disebut dengan gagasan utama. Nah, yang perlu kita ingat, di setiap satu paragraf hanya memiliki satu ide pokok saja dan terdapat dalam kalimat utama. Nah, sekarang kita belajar bagaimana cara menemukan ide pokok dalam paragraf. Tentunya langkah pertama yang harus kita lakukan adalah baca seluruh paragraf itu dengan cermat. Kemudian yang kedua, tentukan dulu kalimat utama dari paragraf tersebut. Nah, di kelas 5 kita sudah belajar ya nak. Untuk menentukan kalimat utama biasanya terdapat di awal atau di akhir. Nah, disitulah nanti akan ditemukan ide pokoknya. Yuk, sekarang kita coba ya. Nah, mari kita baca perkembangbiakan generatif tumbuhan berikut. Beri waktu beberapa menit untuk membaca. Selamat membaca. Sudah selesai membaca. Nah, sekarang kita coba berlatih ya. Kita tentukan ide pokok dari paragraf pertama. Apakah anak-anak sudah tahu di mana letak kalimat utamanya? Ya, kalimat utamanya berada pada kalimat pertama, yaitu setiap makhluk hidup memiliki kemampuan untuk berkembang biak. Nah, untuk menentukan ide pokoknya, kita bisa menggunakan alat bantu atau kata tanya apa atau siapa. Kita coba ya. Apa sih yang disampaikan oleh kalimat itu? Oh, tentang perkembangbiakan. Kemudian perkembangbiakan siapa? Perkembangbiakan tumbuhan. Nah, maka bisa kita simpulkan ide pokok dari kalimat itu atau paragraf itu adalah perkembangbiakan tumbuhan. Nah, bagaimana anak-anak? Mudah kan menentukan ide pokok? Nah, jika sudah mengerti, sekarang coba anak-anak yang berlatih. Anak-anak silakan ide pokok paragraf kedua dengan cara sama seperti yang Budis contohkan tadi ya. Silakan tulis di buku latihan tematiknya dan anak-anak difoto kemudian kirimkan kepada Budis ya. Nah, sekarang kita lanjut dulu untuk materi selanjutnya. Perkembangbiakan generatif tumbuhan. Perkembangbiakan generatif artinya perkembangbiakan atau bertambahnya jumlah tumbuhan melalui peleburan sel kelamin jantan dan sel kelamin betina yang disebut dengan penyerbukan. Tumbuhan yang berkembang biak dengan generatif adalah atau ciri-cirinya adalah tumbuhan yang memiliki bunga dan biji, di mana proses penyerbukan terjadi pada bunga dan menghasilkan biji sebagai calon tumbuhan baru. Ya, bisa dimengerti anak-anak apa itu perkembangbiakan generatif? Nah, karena terjadinya di bunga, sekarang kita coba ya lihat bagian-bagian bunga sebagai tempat terjadinya proses penyerbukan. Nah, ini anak-anak lihat gambarnya. Ada mahkota, ada kepala putik, ada bakal biji sampai tangkai bunga. Nah, yang paling penting di
di sini adalah adanya serbuk sari dan kepala putik. Nah, dua unsur inilah yang menjadi dasar proses perkembangbiakan atau penyerbukan pada tumbuhan. Nah, untuk mengetahui bagaimana proses penyerbukan itu terjadi, mari kita lihat ya penjelasan berikut. Sama-sama akan kita baca bagaimana proses penyerbukan pada tumbuhan. Perkembangbiakan generatif secara kawin dilakukan melalui proses penyerbukan dan pembuahan. Perkembangbiakan generatif pada tumbuhan diawali dengan penyerbukan, yaitu melekatnya atau jatuhnya serbuk sari ke kepala putik. Setelah terjadi penyerbukan, serbuk sari akan masuk ke dalam ruang bakal biji. Nah, di dalam ruang bakal biji itu terjadilah proses pembuahan, yaitu peleburan serbuk sari atau sel kelamin jantan atau yang sering disebut dengan spermatozoid dengan kepala putik atau sel kelamin betina yang sering disebut dengan sel telur. Nah, hasil dari pembuahan tersebut disebut dengan zigot. Zigot akan berkembang menjadi lembaga, kemudian berkembang lagi menjadi biji, dan akhirnya berkembang menjadi buah. Nah, lembaga itulah yang akan atau merupakan calon tumbuhan yang baru. Nah, dimengerti anak-anak? Nah, sekarang kita lanjut dulu ya materi kita, kehidupan sosial budaya negara-negara ASEAN. Ada yang tahu apa itu ASEAN? ASEAN adalah sebuah organisasi yang didirikan pada tanggal 8 Agustus 1967 di Bangkok. Nah, negara-negara yang tergabung dalam ASEAN ada 10. Pertama Indonesia, ada Thailand, Malaysia, Singapura, Filipina, Brunei Darussalam, Vietnam, Laos, Myanmar, dan Kamboja. Dihafalkan ya nak 10 negara tersebut. Nah, di antara 10 negara ASEAN tersebut memiliki banyak persamaan kehidupan sosial budayanya. Nah, ada beberapa faktor penyebabnya. Pertama, dari segi budaya. Bahasa yang digunakan negara-negara sebagian di ASEAN itu berasal dari rumpun Austronesia. Karena itu mirip-mirip. Jadi bahasanya hampir-hampir mirip. Kemudian kehidupan sosialnya, kebutuhan hidup seperti makanan pokok dan tempat tinggal itu juga memiliki kemiripan. Nah, dari segi budaya, kemiripan pengaruh budaya Hindu-Buddha pada bangunannya. Misalnya bangunan candi-candi yang ada di Indonesia itu hampir sama dengan beberapa negara ASEAN seperti di Kamboja. Nah, dari segi agama juga ada beberapa negara ASEAN seperti Indonesia, Malaysia, Brunei itu didominasi oleh kebudayaan Islam. Nah, selain dari segi faktor budaya, ada juga dari faktor geografis. Pertama, negara-negara ASEAN memiliki iklimnya tropis dengan curah hujan yang cukup tinggi. Pada umumnya kawasan ASEAN dilalui oleh jalur gunung api sehingga tanahnya menjadi subur dan umumnya mata pencarian penduduknya adalah bercocok tanam. Kemudian negara-negara ASEAN juga sama-sama pernah dijajah oleh negara asing kecuali Thailand. Enak ya jadi negara Thailand. Nah, kira-kira begitulah anak-anak persamaan antara negara-negara yang ada di ASEAN. Sekarang tugas anak-anak selanjutnya adalah carilah persamaan negara Indonesia dengan salah satu negara ASEAN yang kamu ketahui. Berarti di antara yang 10 tadi ya nak ya. Anak-anak tulis di buku latihan tematik. Baik anak-anak, hari ini begitu saja pelajaran kita hari ini. Semoga banyak ilmu atau tambahan pengetahuan yang bisa kita